Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pada hari ini kita akan membahas seputar podcast mengenai sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru. Pertama-tama kita sapa dulu Sobat Unila. Hai Sobat Unila, di sini saya bersama bintang tamu tidak sendiri. Saya Nurmalia Anissa dan bersama Kaprodi D3 Akuntansi Bapak Dr. Sudrajat SE MACC AKCA dan Ibu Widya Rizky Eka Putri SE MSAK sebagai TPMS ya Bu ya. Ayo kita sapa dulu bintang tamu kita. Halo Pak, Ibu. Halo. Ya, ini di sini kita akan membahas seputar Prodi D3 Akuntansi ya Ibu ya. Baik aja kita mulai saja Ibu ya. Bagaimana sih studi akuntansi ini, latar belakangnya itu sejak kapan berdirinya Bapak? Oke, Prodi D3 Akuntansi itu berdiri sejak tanggal 4 Mei tahun 2020. Kalau sekarang berarti sudah 22 tahun ya? Sudah lama ya Pak ya? 22 tahun, kemudian latar belakang pendiriannya kita melihat bahwa di Bandar Lampung itu kan banyak perusahaan berdiri, banyak perusahaan berdiri, kemudian dan juga instansi-instansi pemerintah maupun instansi swasta mereka sangat membutuhkan tenaga-tenaga teknisi, sangat membutuhkan tenaga teknisi, di mana tenaga teknisi itu hanya akan diisi oleh mahasiswa alumni Diploma 3. Di samping itu juga kita tahu bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan ada S1 akuntansi, peminatnya kan sangat banyak. Sebagian yang nggak masuk di S1, biasanya mereka akan masuk ke D3. Tapi yang paling mendasari adalah bahwa kebutuhan tenaga teknisi akuntansi di Provinsi Lampung itu sangat banyak, sangat tinggi. Jadi peminat untuk alumni SMA ke D3 akuntansi itu sangat tinggi. Itu yang melatar belakangi kita membuka prodi D3 akuntansi. Jadi seperti itu ya Pak ya. Barangkali Ibu mau menambahkan dari materi yang sudah dijelaskan Bapak Sudrajat? Ya, mungkin kalau yang mau saya tambahkan di sini, karena saya di sini sebagai tim penjamin mutu program studi untuk menjamin jalannya perkuliahan di program studi D3 Akuntansi, itu kami sebagai tim penjamin mutu itu melakukan monitoring dan evaluasi. Itu kami lakukan selama sebanyak 2 kali dalam 1 semester. Apa yang kami lakukan adalah untuk melihat seberapa atau kesesuaian antara rencana pembelajaran selama 1 semester dengan aktualisasinya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian apakah sudah sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat masing-masing dosen mata kuliah atau belum. Jadi seperti itu. Sangat menarik sekali ya ini Pak ya. Terus apa sih visi dan misi dari program studi D3 Akuntansi ini? Kalau visi berarti kan kita harus menurunkan dari visi universitas ya. Visi universitas kita turunkan ke visi fakultas, dari visi fakultas kita turunkan ke visi program studi. Jadi untuk visi program studi D3 Akuntansi adalah menjadi program studi Diploma 3 Akuntansi 10 terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Itu visinya. Jadi kita akan menjadi program studi D3 Akuntansi terbaik di Indonesia kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, kita turunkan kembali menjadi visinya, ke misinya. Kita ada 5 misi. Yang pertama adalah menyediakan layanan pendidikan untuk Diploma 3 bidang akuntansi yang berkualitas. Berkualitas itu seperti apa? Tadi disampaikan juga sama Bu Widya bahwa ketika prodi itu memiliki program kerja yang diturunkan dalam bentuk kurikulum, rencana perkuliahan dan lain sebagainya, dari TJMPS nanti selalu melakukan pengawasan. Sesuai nggak sih antara yang direncanakan sama yang dilaksanakan. Jadi ini merupakan satu kolaborasi antara prodi dengan TJPS. Kemudian kita juga punya misi yang lain, yaitu meningkatkan kualitas baik untuk dosen, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dari studi lanjut ya. Sekarang banyak sekali dosen-dosen D3 akuntansi yang
berada di bawah jurusan akuntansi tentunya, yang sedang melanjutkan studinya di program S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu merupakan salah satu cara kita meningkatkan kompetensi dari tenaga pendidiknya. Kemudian bagaimana untuk tenaga pendidikannya? Tenaga kependidikan kita ikutkan mereka mengikuti workshop, pelatihan-pelatihan terkait dengan pelayanan kemahasiswaan. Di samping itu juga kita meningkatkan riset-riset terapan ya, kan vokasi kan terkait dengan terapan ya. Bagaimana sih riset dan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, mungkin Bu Widya bisa menambahkan. Iya, untuk kekhasan dari program studi D3 akuntansi karena memang kita vokasi itu memang dalam struktur kurikulum kita lebih banyak dalam praktik gitu ya dibandingkan dengan teoritisnya. Jadi kalau nggak salah itu 40-60% itu kita praktikum. Jadi memang lulusan dari D3 akuntansi itu siap kerja. Siap kerja ya. Jadi seperti itu ya Pak. Seperti yang kita ketahui nih ya Pak ya, teknologi dan komunikasi kan semakin berkembang ya Pak ya. Dan dalam mencari pekerjaan juga semakin sulit ya Pak ya. Ini tentu saja berpengaruh kepada program studi D3 akuntansi ya Pak ya. Oleh karena itu bagaimana sih Pak mensiasati hal tersebut gitu Pak? Iya. Untuk D3 akuntansi kita selalu melakukan updating kurikulum ya. Updating kurikulum ini kita yang major itu kita evaluasi setiap 5 tahun sekali, tetapi dalam perjalanannya setiap tahun kita juga bisa melakukan perbaikan terkait dengan kontennya ya. Terkait dengan konten yang sifatnya minor-minor itu bisa kita lakukan setiap tahunnya, setiap semesternya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengikuti tuntutan lingkungan ya, supaya bisa mengikuti tuntutan lingkungan. Seperti saat ini kita dituntut harus adanya kemajuan di teknologi informasi. Makanya kita juga harus memasukkan mata kuliah teknologi informasi dalam kurikulum kita. Jadi saat ini kurikulum yang ada di Diploma 3 Akuntansi sudah based on teknologi informasi. Sebagai contoh, pada setiap mata kuliah nanti akan ada praktikum yang menggunakan implementasi teknologi informasi. Misalnya kita ada belajar terkait dengan audit. Audit itu berarti kita menggunakan teknologi informasi yang dikeluarkan oleh IAPI, yaitu Atlas. Ketika kita menggunakan Atlas, maka semuanya sudah masukin ke satu software, semuanya sudah bisa langsung keluar, sudah bisa langsung dianalisa. Begitu. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, program studi ini. Terus ada nggak sih Pak prestasi yang telah dicapai oleh program studi ini? Ya, kalau misalnya kita berbicara prestasi, berarti kan kita juga akan turunkan lagi ke output mahasiswanya ya. Kalau misalnya mahasiswanya saat ini memiliki prestasi yang sangat banyak. Di antaranya adalah menjuarai untuk news case ya, news case baik itu tingkat nasional maupun internasional, karena mereka sangat aktif tergabung dalam satu kelompok kemahasiswaan namanya IEC. Jadi dalam kelompok kemahasiswaan itu mahasiswa-mahasiswa yang memiliki passion untuk terkait dengan news case silahkan, kemudian terkait dengan debat dalam bahasa Inggris silahkan, dan juga ada kelompok kemahasiswaan seperti halnya pasar modal, ya kan, pasar modal, ke kelompok pasar modal ini juga banyak sekali prestasi-prestasi mahasiswa. Lah dari prestasi-prestasi mahasiswa itu kita kerucutkan lagi ke prestasi program studi ya. Saat ini program studi juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Di antaranya kita sudah terakreditasi internasional ya, kita sudah terakreditasi ABES 21 dan di mana kita setiap 6 bulan sekali ya, setiap 6 bulan sekali kita selalu dilakukan monitoring oleh SGS bagaimana penerapan ISO 9001 2018, apakah sudah diterapkan betul-betul atau enggak. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, yang kita ketahui nih Pak, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kan ada jenjang S1 dan D3 nih Pak ya. Itu perbedaannya apa sih Pak antara S1 dan D3 itu, perbedaannya apa? Ya,
Kalau D3 itu berarti kan kita akan lebih banyak ke kompetensi teknis, ya, banyak ke kompetensi teknis. Ini akan tercermin dari mata kuliahnya. Tadi disampaikan juga sama Bu Widya bahwa bobot untuk kurikulum D3 itu 40% teori, 60% praktikum. Jadi di sini kita memang sangat mengedepankan kompetensi teknis untuk alumni kita. Bedanya dengan yang S1, kalau S1 lebih banyak ke manajerial, ya, decision maker, pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kita bisa bandingkan, nanti yang D3 itu menyediakan data, menyediakan informasi, kemudian yang S1 itu untuk mengambil keputusan. Jadi ketika alumni kita yang mahasiswa-mahasiswa D3 itu memiliki kompetensi teknis, mereka akan bekerja untuk menyiapkan informasi yang akan digunakan oleh nantinya alumni-alumni M1 yang untuk mengambil keputusan. Secara garis besar seperti itu. Mungkin Bu Widya ada tambahan? Iya. Sebagai bukti nyata dari kontribusi lulusan dari D3 akuntansi, sebenarnya baru calon lulusan ya, kami itu sudah berkontribusi dalam keterlibatan di dalam DPL, menurunkan mahasiswa praktik kerja lapangan ke BUMDes yang ada di Provinsi Lampung, untuk bisa menggiring mereka untuk memiliki menjadi BUMDes yang berbadan hukum, gitu ya Pak. Betul. Saya tambahkan tadi yang disampaikan Bu Widya. Jadi untuk tahun 2022 praktek kerja lapangan mahasiswa D3 itu kita fokuskan ke BUMDes. Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, di mana antara Provinsi Lampung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada perjanjian kerjasama. Salah satunya adalah untuk berkontribusi dalam BUMDes, ya. Jadi kita turunkan mahasiswa diploma 3 akuntansi untuk mendampingi mereka menyusun laporan keuangan, ya. BUMDes berbadan hukum terutama terkait dengan laporan keuangan. Jadi terjun langsung ya Bu ya, mahasiswanya ke dalam praktik ya Bu ya. Selanjutnya yaitu program studi FEB ini ada kelas internasionalnya nggak sih Bu? Ada kelas internasional itu untuk jenjang S1. S1 tapi di D3 belum ada ya Bu ya. Iya, seperti itu. Yang kita ketahui nih kan kalau program studi akuntansi ini berkaitan dengan angka dan menghitung ya Bu ya. Itu kan bagi yang tidak suka mungkin menjadi suatu horor ya Bu ya. Jadi itu apakah benar itu dalam proses akademiknya itu berkaitan dengan angka, menghitung atau tidak, atau itu seperti apa Pak dan Ibu? Kalau berkaitan dengan angka iya. Ya, tapi kalau tingkat kesulitan itu mitos. Karena semua tergantung dari mahasiswanya masing-masing ya. Gitu. Kalau misalnya memang dia bisa mengikuti perkuliahan dari awal dengan baik, saya rasa tidak ada mata kuliah yang dirasa sulit. Jadi kalau saya selalu menekankan ke anak-anak itu, kita harus bersahabat dengan angka. Ya, bersahabat dengan angka. Ketika kita bersahabat dengan angka, coba kita bayangkan sih, untuk mahasiswa akuntansi itu baru akan merasakan sebagai mahasiswa akuntansi ketika tidur pun itu mimpi megang kalkulator gitu. Ya, ketika kita tidur mimpi megang kalkulator itu berarti kita memang sudah masuk betul, sudah firm kita sebagai mahasiswa betul, sudah menjiwai. Karena hampir 80% memang kita ada mata kuliah terkait dengan angka, menghitung dan lain sebagainya. Tetapi nggak usah ditakutkan, nggak usah dipermasalahkan, karena untuk metode pembelajaran kita sudah menerapkan ada case base dan project base. Ya, jadi meskipun kita nanti akan ada mata kuliah yang terkait dengan angka, kita akan bawa ke suasana di mana bagaimana sih, ya, Pak, ya? Betul. Jadi udah mahasiswa juga dituntut untuk aktif. Jadi kita di kelas itu nggak hanya tutorial atau ceramah, tapi diskusi. Betul. Sebagai contoh gini, ketika kita akan menghitung berapa sih biaya produksinya, kayak gitu kan, biaya produksinya. Jadi anak-anak itu nggak melulu untuk di teori menghitung di kertas, enggak. Tapi kita coba terjunkan mereka ke praktek ya. Sebagai contoh, kita ajak mahasiswa untuk
jualan produk. Ya, ketika jualan produk di situ kan kita bisa menghitung. Ketika saya jualan kue misalnya, berapa harga pokoknya? Otomatis di situ kan kita sudah mulai menghitung nih. Nah, di situ secara otomatis kita sudah menerapkan project base dan juga pada saat di kelas kita juga sudah belajar terkait dengan latihan dan sebagainya. Cash base-nya juga sudah kita terapkan. Jadi dalam satu mata kuliah kita juga bisa menerapkan baik project maupun cash base sebetulnya. Jadi tidak semenakutkan dan menyeramkan itu ya Pak, nggak usah khawatir terkait dengan angka. Iya, program studi ini. Ya, seperti itu Pak. Profil dari lulusan ini itu bagaimana sih Pak? Ya, kalau profil lulusan D3 Akuntansi, kita akan ada 4 profil lulusan. Yang pertama adalah sebagai tenaga akuntansi madya, kemudian sebagai tenaga auditor madya, kemudian yang berikutnya adalah sebagai tenaga analisis sistem madya. Kemudian kita juga bisa masuk ke konsultan keuangan. Ya, jadi memang sangat banyak sekali peluang-peluang untuk alumni D3 Akuntansi. Sangat-sangat menarik ini ya. Jadi tidak itu. Terus prospek dari pekerjaan dari lulusan D3 Akuntansi ini seperti apa ya Pak? Bu Witnya mungkin silakan. Iya, Bu Wina. Kalau untuk prospek pekerjaan dari lulusan D3 Akuntansi saya rasa sangat luas. Semua perusahaan itu butuh akuntan, butuh yang namanya laporan keuangan, dan ketika menyusun laporan keuangan butuh ahlinya. Nah, salah satunya adalah lulusan dari D3 Akuntansi. Iya. Ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang minta kita untuk rekrutmen karyawan di mereka ngambil dari alumni kita. Jadi terkadang mahasiswa-mahasiswa di semester 6 mereka kan sedang menyusun laporan akhir tugas akhir. Terkadang kita sudah banyak yang sudah booking nih. Perusahaan-perusahaan yang sudah booking mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir. Biasanya kita akan rekomendasikan mahasiswa yang memang sudah siap diterjunkan ke dunia pekerjaan, di mana mereka tinggal ujian, kemudian tinggal mengurus wisuda dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk masalah lapangan pekerjaan sangat luas ya kalau misalnya di akuntansi, karena kita tahu semua sektor pekerjaan itu pasti membutuhkan tenaga akuntan ya. Baik itu di perusahaan swasta, kemudian di BUMN maupun di pemerintahan. Kita bayangkan saja di Provinsi Lampung itu ada berapa ratus perusahaan, kemudian yang BUMN juga ada berapa, kemudian di instansi pemerintah juga ada berapa. Jadi kita punya keyakinan yang sangat besar bahwa alumni D3 Akuntansi itu pasti akan terserap di lapangan pekerjaan. Baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi kan seperti yang Bapak bilang tuh praktik dari mahasiswa D3 Akuntansi ini terjun langsung ke industri-industri ya Pak ya. Nah, itu program studi D3 Akuntansi ini ada nggak yang bekerja sama dengan industri apa saja gitu? Ya, kita banyak kerjasama dari instansi pemerintah, kemudian swasta, UMKM dan BUMN. Kalau dari pemerintah kita juga ada kerjasama dengan Dirjen Pajak juga ya, karena juga selain belajar akuntansi kan kita juga ada belajar juga terkait dengan pajak juga. Jadi memang kompetensinya sudah sangat lengkap ya. Karena orang akuntansi nggak tahu pajak kan nggak mungkin juga. Kita akan menghitung berapa sih ruginya, berapa labanya kayak itu. Ketika kita menghitung labanya berarti kan kita harus tahu pajaknya berapa yang harus dibayar. Ketika kita punya karyawan ada gaji, berapa pajak yang harus dibayar. Otomatis untuk mahasiswa akuntansi juga dibekali dengan kompetensi pajak juga. Kemudian kerjasama yang lain dengan perusahaan-perusahaan swasta ini juga banyak ya. Kita ada kemarin baru saja kita kerjasama dengan Honda Lampung Raya ya, ke Honda Lampung Raya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan PTPN 7 dan juga perbankan ya. Ya intinya adalah semua instansi baik itu pemerintah, swasta maupun BUMN itu
menunggu ya, bahkan mereka menunggu alumni kita ya, menunggu alumni kita untuk bisa bergabung dengan perusahaan mereka. Betul. Jadi tidak diragukan lagi ya. Insyaallah. Banyak sekali ini pengalamannya. Baik, jika di D3 itu D3 akuntansi itu bisa nggak sih Pak melanjutkan S1 di akuntansinya? Iya. Sangat memungkinkan untuk D3 akuntansi itu melanjutkan ke S1. Ya. Iya Pak, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unila ya Pak? Iya. Bisa di Unila, bisa juga di luar. Bisa di luar. Ya. Tapi itu pakai daftar lagi atau bagaimana Pak gitu? Kalau daftar semua kita pasti harus daftar dulu. Daftar lagi ya, tidak menggunakan keterbatasan kuota dari S1 juga kan memang harus ada seleksi dulu gitu sebelum jadi bisa nanti melanjutkan. Ya. Seleksi dulu dipilih baru bisa melanjutkan ke S1 lagi ya Pak ya dan Bu. Ya. Nah, dari program studi D3 akuntansi ini jalur masuknya itu beda nggak sih Pak dengan S1 dan D3? Itu kalau jika ingin mendaftarkan diri itu bagaimana Pak biar calon mahasiswa kan juga tahu gitu Pak? Ya, jadi untuk proses pendaftaran di D3 akuntansi itu kan memang berbeda dengan yang S1 ya. Kalau D3 kalau D3 di Universitas Lampung itu kan kita menggunakan jalur seleksi mandiri ya, seleksi mandiri. Jadi kita akan mengikuti seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN ya, SMMPTN. Jadi bagi alumni SMA yang akan bergabung atau mendaftarkan di D3 akuntansi, silakan mendaftar melalui SMMPTN. Bisa dilihat nanti di sana SMMPTN Barat ya kalau nggak salah ya, kita Universitas Lampung masuk ke sana. Untuk pendaftaran seleksi mandiri itu sendiri sudah dibuka mulai 1 April sampai dengan tanggal 27 Juni 2022. Ya, 1 April sampai dengan tanggal 27 Juni. Kemudian nanti ujian tertulisnya, UTBK-nya kita ada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli. Kemudian nanti pengumuman tanggal 18 Juli. Ada interview. Ya, pengumuman tanggal 18 Juli. Pada saat UTBK nanti kita akan memastikan bahwa calon mahasiswa kita itu memiliki kualitas yang baik ya, kualitas yang baik. Makanya biasanya kita juga akan melakukan beberapa interview terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa. Gitu. Ya, baik seperti itu ya Pak ya. Dan Ibu kan tadi kita udah bahas jalur pendaftarannya nih ya. Kita bahas seputar ada nggak sih kriteria khusus untuk memasuki program studi D3 akuntansi ini, Bapak dan Ibu? Mau lulus ya. Karena repot kalau mahasiswa daftar nggak mau lulus. Itu seperti apa? Iya, punya keinginan besar untuk bisa menyelesaikan studinya ya Bu ya. Kalau untuk kriteria khusus nggak ada. Siapapun yang memiliki keinginan untuk bisa belajar di D3 akuntansi kita terima, dan punya keinginan yang besar untuk menyelesaikan studinya. Ya, baik seperti itu ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Bu ya informasi-informasi yang saya tanyakan. Semoga dapat membantu calon mahasiswa baru yang akan mendaftarkan diri ke Universitas Lampung, terutama ke D3 program studi akuntansi nih. Sangat-sangat menarik sekali ya Bu ya. Terima kasih ya Pak dan Ibu untuk waktunya, dan semoga kedepannya kita program D3 akuntansi ini kan semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih, amin. Jadi seperti itu, saya akhiri saja ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah bagian dari Universitas Lampung yang berdiri sejak tahun 1965. Selama lebih dari 55 tahun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melahirkan 17.895 alumni yang berprestasi dan membanggakan di bidang pekerjaannya, seperti wirausaha, perbankan,
pemerintahan, dan bidang lainnya. Saya adalah kawan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Beijing, Tiongkok. Saya bangga sebagai alumni Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga dipersiapkan untuk memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja. Hai, saya Kevin Joan, mahasiswa Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya bisa menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia sebelum saya wisuda, khususnya menjadi Financial Analyst dengan spesifikasi Trading Surveillance Officer. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bukan hanya membanggakan, para alumni tersebut juga berkontribusi terhadap pembangunan. Saya bangga menjadi alumni FEB Unila. FEB Unila maju terus dan sukses selalu. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 10 terbaik di Indonesia di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, kami menjalankan 4 misi. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan, menjalankan tata pamong organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang baik, menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga memiliki 11 program studi di antaranya. Program studi Doktor Ilmu Ekonomi, program studi Magister Manajemen, program studi Magister Ilmu Ekonomi, program studi Magister Ilmu Akuntansi, jurusan Ekonomi Pembangunan, jurusan Manajemen, jurusan Akuntansi, program studi Diploma 3 Akuntansi, program studi Diploma 3 Perpajakan, program studi Diploma 3 Manajemen Pemasaran, program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Mengacu kepada pendekatan outcome based education dan juga beberapa akreditasi yang telah diraih oleh program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang baik yang berasal dari Badan Akreditasi Nasional (BANPT), di mana 10 dari 11 prodi FEB telah meraih akreditasi A dan juga seluruh prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga telah meraih akreditasi internasional dari ABES 21 serta sertifikat ISO 9001, maka bagian akademik dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkomitmen untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bermutu. Dengan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka mahasiswa akan dibekali pengetahuan, skill, dan juga attitude yang memadai untuk menjadi lulusan yang profesional. Fungsi dan tugas saya adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fasilitas dan sarana fisik serta sarana non-fisik itu juga terkait dengan fungsi dan tugas saya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, antara lain peningkatan kompetensi para tenaga pendidik, capacity building. Kita juga melakukan percepatan program professorship untuk para dosen yang sudah siap menjadi profesor. Bidang kemahasiswaan adalah suatu kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler untuk melengkapi kegiatan intrakurikuler
yaitu kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa memberikan bobot SKS. Di bidang alumni, sejak didirikannya Fakultas Ekonomi tahun 1965 hingga saat ini telah memiliki alumni sekitar 18.000 lulusan. Kita telah memiliki organisasi alumni dengan nama KAFE, yaitu Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi. Dengan tenaga pengajar yang sangat profesional, baik lulusan dari dalam dan luar negeri, serta didukung oleh staf yang siap memberikan pelayanan prima. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga memiliki mahasiswa yang berasal bukan hanya dari Provinsi Lampung saja, namun dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa kampus di berbagai belahan negara, serta menciptakan alumni yang mampu berdaya saing baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tak pernah lelah dalam membangun dan mendukung penuh dalam kegiatan belajar mengajar demi menciptakan generasi muda yang dapat berinovasi demi negeri.